Halo semuanya, selamat siang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lagi mengadakan acara FVC IOMY Podcast, di mana FVC IOMY Podcast ini merupakan salah satu program kerja dari Divisi Event and Creative Program yang mengusung konsep diskusinya itu nggak cuma formal, tapi juga informal mengenai isu-isu terkini. Nah, isu yang dibahas pada podcast kali ini tuh kita nggak hanya nih kayak berfokus pada kebijakan luar negeri dan lain sebagainya, tapi kita juga membahas atau discussing soal kehidupan mahasiswa yang inspiratif atau yang relate dengan our daily life dan lain sebagainya. Yang khususnya tuh kita bakal ngasih wawasan bagi pendengar-pendengarnya. Nah, kali ini pada sesi Spilling the Tea, kita akan ngebawain terkait dengan study life balance, is it possible? Di mana Spilling the Tea ini akan dijelaskan lebih jauh lagi sama host kita satunya, yaitu Nandita Zahra. Oke, jadi kita dari Spliti yang merupakan bagian dari FSC EWM Podcast yang membuat pembahasan santai dan memberikan inspirasi, pembelajaran, dan motivasi untuk para pendengar agar dapat menjadi individu yang lebih baik di podcast ini. Kami mengajak para pendengar untuk menikmati dan percaya akan sebuah proses dan kesempatan yang dialami oleh masing-masing individu. So, kali ini kita podcastnya bakal seru-seruan bareng. Oke. Ya, benar banget. Jadi kita kali ini memiliki narasumber yang sangat hebat, yaitu Kak Anissa Sophia, atau aku panggilnya nanti Ica aja ya, biar friendly gitu. Karena Anissa Sophia biasanya dipanggil dengan Ica gitu. Jadi apa sih kayak kenapa kita ambil tema study life balance dan kita memilih narasumbernya itu Ica? Karena pertama Ica ini adalah mahasiswa yang hebat gitu. Dia pernah menang delegasi Indonesia di sidang Dewan HAM PBB 42, tepatnya di Jenewa pada tahun 2019 lalu. Terus dia juga terpilih menjadi salah satu mahasiswa berprestasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berhasil lanjut sampai ke tahap nasional. Nah, tentu dia punya pengalaman nih gimana sih cara si Ica ini kayak di sisi lain studinya juga lancar, bagus, tapi kayaknya itu juga kehidupan sosial dan kehidupan lain-lainnya itu juga berjalan lancar dan baik gitu. Jadi hari ini kita akan mengupas tuntas tentang gimana sih cara biar kita tuh achieve mentally stable dan kita mungkin bisa kita mulai aja. Sebelumnya mungkin Ica bisa perkenalan dulu nih. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Anissa Sophia. Seperti yang dimention sama Shirley, aku biasa dipanggil Ica. Dan saat ini aku adalah mahasiswa hubungan internasional di UMY semester 7. Terus, apa lagi nih? Ya, gitu aja deh. Jadi lagi nyusun skripsi sekarang, guys. Mungkin itu kali ya, atau ada perkenalan yang perlu ditambahkan? Oke, sorry di Itu aku sih. Shirley agak putus. Oke, jadi itu bisa aku simpulkan dikit ya, di HI itu nggak ada deh yang nggak tahu sama Anissa Sophia ini, kayak mahasiswa berprestasi banget dan hampir semua angkatan mungkin di UM itu tahu banget. Jadi kita tuh hari ini pengen bahas banget yaitu gimana sih Anissa Sophia bisa banget kayak balance gitu antara kuliah, antara yang lain dan ikut perlombaan masih aktif banget. Di sini mungkin aku bisa jelasin dikit ya apa itu studi life balance-nya. Jadi kita hari ini membahas studi life balance bisa diartikan sebagai keseimbangan antara studi dan aspek kehidupan lainnya. Menurut University of Worcester, hidup seimbang terjadi ketika pelajar dan mahasiswa menampilkan usaha terbaiknya dalam menangani tugas akademis, sekaligus juga meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas sosial, olahraga, dan budaya. Mungkin Shirley mau nambahin lagi apa arti social life balance itu? Mungkin dari beberapa yang aku baca juga ya, work balance pada dasarnya bahwa aspek kehidupan di luar studi itu juga kayak ngasih kontribusi terhadap kesehatan mental dan juga bisa ngebantu pelajar untuk meminimalkan jadi kayak kita tuh punya manajemen yang lebih bagus ketika kita bisa nge-achieve study life balance gitu.
Oke, thank you Shirley. Mungkin ini udah Ica atau Anissa, ya bisa aku panggil Ica aja kali ya. Ya, Ica aja. Jadi kita udah bisa nih tanya jawab gitu. Jadi tuh ini penasaran banget sih, kayaknya semua orang penasaran gimana sih cara apa sih studi life balance tuh gimana sih bisa penting banget buat kita. Menurut Anissa sendiri gimana? Oke. Jadi kalau aku gini ya, kalau ngomongin soal study life balance itu, pertama menurutku definisi orang itu kan beda-beda ya. Karena kalau kita bilang study juga orang yang ngerasa study yang efektif, study yang ideal itu tuh juga beda setiap orang gitu kan. Begitu juga life ya. Nah, jadi menurutku study life balance itu tadi pertanyaannya kenapa penting gitu ya study life balance untuk kita. Ya, bener. Nah, jadi kenapa penting study life balance itu? Karena study itu part of life kan. Nah, tapi cuma part of life, jadi kayak salah satu peran kita lah, peran kita di hidup kita itu adalah menjadi seorang pelajar. Nah, jadi kalau misalnya study dan life-nya itu life secara keseluruhan ya, kayak study itu jadi lebih berat atau jadi apa ya? Jadi hal yang kemudian banyak menghabiskan life kita gitu kan, maksudnya buat kita stres atau buat kita terlalu fokus sampai akhirnya nggak balancing hal yang lain. Nah itu tuh malah menurutku ngebuat part of life yang lain tuh keganggu gitu. Nah jadi kenapa harus study life balance ya, karena study itu harus balance lah sama aspek-aspek life yang lain, kayak misalnya bersosialisasi, pertemanan, terus juga kesehatan kita gitu kan. Nah, itu sih kenapa penting, dan menurutku juga kenapa harus balance ya antara study sama life itu, karena kalau life kita nggak baik, study itu akan berdampak gitu, akan terdampak. Begitu juga kalau study kita nggak baik, life kita akan terdampak gitu. Jadi satu sama lain itu saling mempengaruhi. Makanya harus imbang, harus ideal supaya saling bisa support kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu sih mungkin. Bener banget. Jadi kalau misalnya kita cuman study mulu gitu kan gak sehat banget buat mental kita. Ataupun sebaiknya kalau kita lebih prioritaskan main mulu atau organisasi mulu, kan kita studinya kan proses kita kan kayak bener gak sih studi itu yang main utama gak sih menurut Anissa Sophia sendiri? Bentar. Study apa tadi? Sorry. Menurut kamu ya kayak study, kuliah itu tuh sebenarnya yang utama dan yang lainnya itu hanya mengikuti kan sebenarnya? Kayak organisasi dan yang lainnya, atau kamu gimana gitu dalam prioritasnya gitu? Oke. Kalau prioritasnya pertama, ya studi itu sebenarnya prioritas ya dibanding kegiatan-kegiatan lain pas aku jadi mahasiswa sekarang. Karena menurutku studi itu bukan cuma kita pilihan untuk jadi prioritas atau enggak, itu part of tanggung jawab menurutku. Karena kan setelah kita SMA itu kan banyak pilihan, kita mau kerja atau kita mau kuliah atau kita mau gap year dulu. Nah, jadi ketika aku memilih waktu jadi mahasiswa, jadi menurutku studi atau belajar secara akademik di kuliahan itu adalah tanggung jawabku. Nah, itu memang aku jadikan prioritas. Tapi untuk balancing itu supaya nggak terlalu ngebuat hari-hariku penuh dengan perkuliahan, jadi aku punya kegiatan lain kayak organisasi, terus pengabdian, dan ikut-ikut lomba gitu. Nah, tapi sebenarnya apa yang kegiatan-kegiatan itu tuh part of belajar ya, kalau misalnya kita lebih luaskan definisi study gitu, nggak yang akademik juga kan. Kalau kita belajar kan, karena juga menurutku apalagi kita di ilmu humaniora ya, sosial, yang mana tuh teori kadang-kadang beda sama fakta, dan aku lebih suka belajar, bukan fakta deh, sama realitanya gitu. Nah, jadi aku lebih suka belajar ke realita sebenarnya, karena kita lebih bisa lebih bisa melihat apakah apa yang harus kita lakukan dari studi ilmu atau ilmu yang kita punya gitu. Ya itu sih. Oke, thank you banget. Terus aku punya pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin dari aku, kenapa sih work-life balance itu tuh lagi hangat diperbincangkan sama kita sekarang, apalagi kayak di zaman sekarang tuh kan semuanya serba online, serba ini, jadi kayak social balance tuh kenapa sih lagi hangat-hangatnya diperbincangkan gitu? Menurut kamu gimana? Work-life balance ya, soal work-life balance. Oke. Sebenarnya jujur aku nggak
terlalu ngikutin perkembangan sosial media ya. Tapi aku pernah dengar-dengar aja soal orang yang lagi ngomongin soal apa ya, ada apa culture gitu. Aku lupa deh namanya. Yang mana itu tuh kayak terlalu menuntut kita untuk kerja, terus kayak bahkan orientasinya itu adalah materi gitu. Nah, menurutku kenapa itu jadi perbincangan sekarang dan orang ngapa ngomongin work-life balance, karena dampak dari buruknya work yang terlalu berlebihan sehingga tidak balancing sama life itu udah makin kelihatan gitu. Karena kan seharusnya work itu kan part of life kita gitu kan, tapi dan harapannya itu kan kita bekerja untuk kita makin sejahtera ya, dapat uang, dapat pengalaman, terus kita bisa lebih settle gitu hidupnya. Nah, tapi orang tuh kalau udah ngomongin kerjaan tuh udah males gitu loh, udah kayak ngerasa itu tuh sebuah beban. Nah, menurutku itu yang ngebuat work-life balance jadi omongan sekarang, karena work itu nggak dianggap lagi sesuatu yang bisa mengantarkan kita ke kebahagiaan, ke kehidupan yang lebih baik, malah menurunkan kualitas hidup kita, gitu kan. Kayak misalnya ketemu nih sama teman-teman nongkrong gitu kan harusnya happy dan gimana-gimana, terus kayak kita ngelihat teman kita, ih kenapa kamu kayak capek banget, atau kayak kok kamu lagi sakit po, kenapa kurusan sekarang, atau gitu-gitu kan. Terus pasti kayak kalau mereka udah mulai ngejawab, iya kerjaanku numpuk banget gitu. Nah itu kan malah ini ya, menurutku malah kebalikan dari tujuan kenapa kita bekerja, sebenarnya kenapa kita bekerja gitu kan. Nah jadi itu sih menurutku kenapa work-life balance itu jadi perbincangan sekarang, karena dampaknya itu udah mulai kelihatan dan ternyata dampaknya buruk gitu. Jadi kita harus banyak ngomongin itu supaya orang mulai aware sama definisi, atau bukan ya, sama tujuan kenapa sih kita harus work ya, buat kesejahteraan kita kan, bukan ngebuat kita makin stres atau bahkan makin jadi makin nggak bisa jadi diri kita sendiri gitu. Mungkin gitu ya. Banget. Oke, menarik banget Ica. Jadi pada dasarnya kayak apa kenapa diskusi dan lain sebagainya itu karena emang itu kayak semakin dan orang-orang tuh nggak sadar tentang apa yang sebenarnya mereka kejar, jadi kayak salah tujuan hidup gitu ya. Oke, terus kalau dari kamu sendiri nih Kak, kira-kira apa sih tolak ukur kita tuh udah mampu menerapkan study balance? Jadi versi kamu ketika kamu mau menerapkan apa yang ini? Oke, tolak ukur aku ya ketika aku udah ngerasa kayak aku udah mulai bisa balancing study sama life aku. Menurutku ini beda-beda kan setiap orang. Tapi kalau di aku sendiri, aku udah mulai ngerasa itu ketika aku tidak merasa bersalah, aku jalan-jalan gitu. Atau kayak ketika aku ngerjain, misalnya ketika ngerjain tugas kuliah gitu kan. Terus habis itu teman-temanku pada jalan-jalan gitu. Tapi aku nggak ngerasa kayak, kenapa sih aku harus ngerjain ini gitu. Kayak teman-temanku main, atau malah kebalikannya, misalnya saat aku main aku jadi kepikiran tugas kuliahku, aku jadi kepikiran pendidikanku. Nah itu yang menurutku belum study life balance. Kalau di sisi aku, ketika aku jalan itu aku enjoy, maksudnya ketika misalnya aku ngeliat temenku lagi jalan tapi aku lagi ngerjain tugas gitu kan, nah aku tuh paham bahwa emang ini saatnya aku peranku saat ini, detik ini, waktu ini ya waktu aku ngerjain tugas gitu. Dan mereka itu punya waktunya sendiri untuk study gitu. Anggap gak sih? Jadi kayak ketika aku ngerasa bahwa aku tuh udah bisa menjalankan peranku sebagai seorang mahasiswa di suatu waktu dengan maksimal, tanpa iri-irian, tanpa merasa bersalah ketika aku nggak bisa punya waktu jalan-jalan dan lain-lainnya. Nah, dan juga mungkin salah satu indikatornya juga adalah ketika aku ngerasa bahwa apa yang sedang aku jalankan itu nggak ada penyesalan. Jadi misalnya nih, misalnya aku lagi belajar tuh jam 7 malam gitu kan. Terus orang ngerasa kayak, ngapain malam-malam belajar gitu. Nah, tapi ketika aku bisa memilih waktu belajar aku sendiri dan aku ngerasa kayak, ya ini waktu buat aku belajar gitu. Di situ indikator study life balance aku ideal, karena aku bisa menentukan sendiri kapan waktu yang pas untuk aku balancing hidup aku gitu. Jadi bukan yang kayak ngikutin template,
ya kalau study siang aja, terus malamnya kamu saatnya family time atau lain-lain. Karena aku tipe orang yang suka ngebolak-balik itu gitu. Kalau misalnya menurutku hari ini aku lebih enjoy family time-nya siang-siang, terus studinya malam-malam, ya udah nggak apa-apa. Yang penting aku tetap punya di 24 jam waktu aku tetap punya waktu untuk balancing kapan study, kapan life, social life, terus dan lain-lain, sport dan lain-lain, ya dia berjalan di waktu aku itu gitu. Oke, nangkap nggak? Aku jadi berbelit. Oke, aku tangkap kok. Jadi kayak semua orang punya starting point dan cara sistem manajernya sendiri-sendiri yang kamu tuh enjoy dan ngerasa kayak aku nggak perlu ngikutin orang lain, aku nggak perlu dengerin apa kata orang lain gitu kan. Oke, keren. Oke, setelah aku dengar jawaban kamu tadi, mungkin kamu kayak di saat ini aku belajar gitu, nanti saat lain aku jalan gitu benar-benar harus fokus gitu kan ya. Jadi kita jalan, kita nggak kebebani gitu. Itu nggak sih? Itu kayak time manajemennya bagus banget sih. Lalu pertanyaan aku selanjutnya ini, sejak kapan sih kamu udah mulai menerapkan study life balance itu, dan bagaimana sih kamu cara mengawalinya? Kan pasti berat banget kan saat mengawalinya, atau menurut kamu itu bukan hal masalah yang besar buat kamu untuk memulai sesuatu yang baru gitu? Oke, sebenarnya kalau study life balance itu kapan mulainya aku nggak tahu ya kapan. Cuman kalau aku kayak flashback gitu, kayaknya itu tuh hal yang juga sebenarnya diajarin sama orang tuaku, sama keluargaku dari aku kapan ya? Dari SD lah ya, pas kita pendidikan formal kan. Kalau TK masih benar-benar live live yang main-main gitu kan, belum ada study banget gitu. Nah pas SD itu aku diajarin kayak gitu, kayak kalau misalnya di sekolah itu ya, kalau kamu diantar ke sekolah terus kamu belajar gitu, jangan main waktu lagi guru ngejelasin, karena kamu punya waktu main kok nanti pas kamu pulang gitu. Nah itu aku diterapkan hal itu sama orang tua aku. Jadi pas semenjak itu aku mulai bisa menangkap bahwa aku punya waktu sendiri untuk study, dan aku akan punya waktu main sendiri gitu. Nah dari SD tuh kayak gitu, terus sampai SMP juga, SMA juga. Jadi misalnya lagi di sekolah lagi belajar, ya aku belajar gitu. Aku kalau misalnya lagi kalau di kuliah ya dosen lagi ngejelasin gitu kan, terus ya udah aku merhatiin. Terus misalnya dosen akan ngasih tugas, nah biasanya pas setelah dosen ngasih tugas itu aku akan planning kapan aku ngerjain ini. Nah, misalnya aku bakal ngerjain ini nanti jam 7 sampai jam 8 malam, atau misalnya di jam tertentu gitu kan. Nah, di jam itu aku benar-benar ngerjain banget gitu. Aku benar-benar full fokus ke sana. Nah, tapi kalau misalnya masih ada waktu yang lain, kayak misalnya nih kan hari ini dikasih tugas sama dosen, terus nanti deadline-nya jam 12 malam nanti, terus aku masih space jam 7 sampai jam 8 aku ngerjain tugas. Nah, berarti kan abis pulang kuliah sekitar jam 1 sampai jam 6, aku masih ada waktu untuk nggak mikirin tugas itu dulu kan, karena aku udah mengalokasikan waktu itu. Nah, itu aku isi dengan balancing life itu, kayak misalnya aku jalan sama teman, makan bareng teman, terus nanti sore kayak, kalau aku suka ini sih, aku suka lari sore gitu guys, lari pagi lari sore, karena itu helping juga ya buat kesehatan kita sama buat otak kita gitu berpikir. Nah itu aku kasih waktu-waktunya sendiri ya, mungkin time management itu. Jadi ya kalau ditanya sejak kapan study life balance, iya sejak aku SD mungkin ya, secara tidak langsung gitu. Sebelum aku mengenal kata-kata study life balance itu, gitu. Aku penasaran nih, kalau Ica sendiri tuh orang yang planner banget nggak sih? Misalnya kamu sampai ngeplan setiap hari gitu, per jam gitu, atau kamu orangnya ya udahlah let it flow aja, tapi asalkan time management kamu tetap gitu loh, apa yang kamu planning di otak aja, bukan orang yang ngeplan misalnya kamu nulis di Google Calendar atau nulis emang punya planner sendiri, atau gimana? Oke, ini menarik sih, karena aku tuh tergantung banget sama diriku. Jadi mungkin satu hal ya, kenapa aku ngerasa kayak alhamdulillah sekarang aku bisa nerapin study life balance itu, karena aku tuh suka diskusi sama diri sendiri, suka ngomong sama diri sendiri, dan selalu berusaha untuk paham moodku hari ini kayak gimana. Jadi kayak self love lah ya, tapi nggak tahu deh ini self love atau bukan, tapi aku tuh beneran kayak menganggap diriku tuh penting gitu. Jadi kalau misalnya hari ini mood buat planning, ya udah buat planning. Kalau enggak, ya udah aku beneran kayak seharian ngikutin mood aku aja gitu. Jadi
jadi sering tuh kayak misal tapi aku punya jurnal teman-teman. Jadi jurnal. Nah kalau kalian lihat jurnal aku itu lucu. Misalnya Januari minggu pertama itu bener-bener dari jam 7, 8, 8, 9 itu detail banget sampai 24 jam aku buat. Tapi terus di minggu kedua tiba-tiba kosong itu jurnal. Terus langsung jumping ke minggu ketiga. Nah gitu. Nah tapi enaknya punya jurnal itu kan aku bisa ngelihat ya. Misalnya sebulan kemarin, oh ternyata aku di minggu kedua itu waktu itu mood aku lagi nggak mood buat planning, terus aku lagi pengen enjoying myself aja dengan ketidakteraturan itu gitu. Nah itu sih. Jadi kalau ditanya aku akan menentukan apakah planning atau enggak itu tergantung mood aku di pagi hari itu. Gitu sih. Keren banget. Jadi berarti mood kita tuh harus bagus dulu dari pagi gitu. Ya, karena kadang juga mood nggak bagus ya pagi-pagi kayak kita masih pengen leha-leha gitu. Ya udah, berarti hari ini kita nggak ada planning. Tapi bisa juga nih ya, aku juga bisa misalnya pagi-pagi leha-leha, terus nanti jam 1 baru mandi. Itu hal yang wajar ya, jam 1 baru mandi, terus tiba-tiba semangat gitu. Semangat habis mandi itu. Ya udah aku planning habis itu. Aku buat planner di jurnal. Jadi kayak beneran ngikutin mood kayak aku aja sih. Understandable sih. Berarti kamu emang orang yang kayak nggak mau nge-force yourself gitu ya, Cak, untuk mengejar sesuatu. Jadi kamu lebih kayak enjoying every step of your apa ya, kayak your daily life gitu kan. Ya, betul-betul banget. Oke, aku juga penasaran nih, kira-kira kamu tuh pernah nggak sih kayak mencapai titik burnout di mana kamu tuh kayak banyak banget tanggungan, tapi kayak kamu tuh kayak nge-stuck gitu loh. Kamu sadar kalau tanggungan kamu tuh banyak, kamu harus kayak banyak banget yang harus kamu selesaiin, tapi di sisi lain kamu mau maksa dirimu buat nyelesain tuh juga nggak bisa, tapi kayak ya pokoknya kamu stuck gitu loh di kondisi kalau kamu burn out dan kayak nggak ada jalan keluar gitu. Nah kalau kamu pernah, kayak apa sih tips atau cara kamu untuk mengatasi hal tersebut gitu? Oke. Pernah banget sih. Aku mau bilang sering, tapi nggak terlalu sering. Apalagi pandemi ya, terutama pandemi karena tadi aku tuh tipe yang mencoba untuk memahami aku tuh cocoknya di mana sih, aku suka apa, aku enjoy apa gitu. Nah, menurutku pandemi ini sangat-sangat berlawanan sama sifatku yang socialize gitu, yang suka keluar-keluar. Makanya aku join banyak organisasi itu karena aku ngerasa healingku tuh di organisasi, guys. Mungkin orang ada yang merasa terbebani ya di jabatan organisasinya. Kalau aku ngerasa malah ketemu orang tuh, wow, charging my energy lagi gitu loh. Nah, terus di pandemi ini aku banyak banget nemuin fase burnout itu karena nggak, apalagi kayak nggak boleh keluar gitu kan. Padahal aku tipe yang mencari inspirasi itu di luar. Nah, jadi ketika aku misalnya, aku ingat banget sih pernah satu masa itu Desember tahun 2020. Desember 2020 itu aku lagi banyak banget tanggung jawab, terus aku lagi join MAPRES juga tingkat fakultas waktu itu, terus lagi kita ujian ya, ujian akhir. Pokoknya di satu waktu semuanya itu harus dikerjain hari itu, deadline-nya hari itu. Terus apa yang aku lakukan? Yang aku lakukan adalah aku paham kalau aku maksa nggak bakal baik juga. Jadi aku benar-benar shutdown semuanya. Jadi aku diem, aku tutup laptopku, aku matiin HP-ku. Terus jadi sorry ya, kadang-kadang orang tuh ada juga yang ngechat kayak baru aku balas malam gitu guys. Mungkin itu karena aku lagi burnout ya. Jadi aku benar-benar shutdown semuanya. Terus aku diem tapi di sebuah tempat, nggak di kamar gitu. Aku pernah gini, malam-malam itu aku pernah burnout malam-malam, aku ingat banget. Terus aku shutdown semuanya, terus aku pergi ke depan, ini agak dramatisir, tapi ya ini memorable banget. Aku pergi ke depan rumahku, terus aku bentang karpet, terus aku ngelihat bintang di atas. Itu sekitar sejam sampai 2 jam. Nah, itu yang aku lakukan. Jadi menurutku mungkin tips dari aku ya, kalau kalian burnout itu pahamin dulu. Kalau kalau kalian nggak bakalan bisa maksimal ngerjain itu dan percuma gitu loh menurutku. Nanti kalau kalian maksa tetap ngerjain, itu bukan kalian, bukan pemikiran kalian. Jadi kayak ngulang lagi dari awal kan ujungnya. Nah, jadi mending kalian benar-benar punya space-in waktu, kasih waktu untuk kalian untuk memahami emosi itu, memahami apa yang kalian rasakan, terus melakukan hal yang bisa buat kalian tenang sebentar, dan kalau bisa tuh emosinya keluar gitu. Nah, salah satunya kalau aku kayak gitu, aku pergi keluar, aku menghirup udara luar, terus aku ngeliat ke langit, aku suka banget langit, demi apapun keren banget. Nah, terus habis itu aku lihat bintang, sama sejam 2 jam itu aku cuma ngeliat doang guys, ngeliat. Terus
kadang juga ini, kalau misalnya aku nggak punya waktu ya untuk keluar, yang aku lakukan adalah aku nulis. Ini juga tips psikologi kalau aku nggak salah ya. Jadi apa yang aku rasakan, menurutku ketika kita burn out, kan kita tuh kayak ngerasa semuanya tuh ada dalam satu waktu. Terus kita kayak tertekan gitu kan. Kayak bingung mau apa yang kita lakuin duluan, terus mau ngelakuin juga ngestak kayak, ya terus apa langkahnya gitu kan, kayak kita nggak kepikiran. Nah, menurutku ditulis aja. Jadi apa yang kalian rasain tuh ditulis, tulis terus semua, bahkan tuh kadang aku pernah ya misalnya nulis, terus pas aku baca lagi tuh dari kata satu ke kata dua tuh nggak nyambung. Nah, pas aku baca, terus aku baru sadar, oh pantasan aku sepusing itu. Aku aja kayak nggak bisa menguraikan itu jadi sebuah kalimat gitu loh untuk aku berpikir. Nah, itu. Jadi menurutku selain kalian melakukan hobi kalian ya, gimana cara kalian healing dengan the way you are, juga tulis apa yang ada dalam otak kalian, apa yang sedang kalian pikirkan, baru terus kalian baca lagi, kalian tahu bahwa semeraut apa yang ada di otak kalian gitu. Dan terkeluar kan jadinya. Baru setelah itu usahakan kalau misalnya kalian burnout ya, kan udah ada nih di fase yang tadi kalian menguraikan emosi kalian. Setelah itu pikirkan satu langkah aja, nggak usah banyak-banyak, satu langkah, terus abis ini ngapain ya gitu. Nggak usah dipikirin abis itu ngapain lagi, nggak usah. Kamu mikirin aja abis ini ngapain. Baru nanti pas kamu udah ngelakuin itu ngapain lagi. Jadi satu-satu gitu, biar nggak makin pusing lagi otaknya yang udah coba diuraikan itu. Otaknya, pikirannya. Ya gitulah intinya. Oke. Jadi kayak emang kita tuh harus admitting yourself gitu kan. Kalau misalnya kita tuh emang baru di fase itu dan cari kayak relief gitu. Nah, kalau kamu sendiri nih tipikal orang yang butuh someone to talk to atau enggak kamu bisa nyelesain sendiri gitu sih, Kak. Soalnya kalau aku sendiri nih, kalau aku bercermin dari aku sendiri ketika aku burn out dan kayak aku nggak tahu nih mau ngapain gitu. Emang aku yang pertama harus aku lakuin adalah admitting gitu kan. Terus setelah itu mungkin kayak aku butuh gitu seseorang yang aku ceritain tentang apa sih kayak struggleku sekarang ini, tapi ya cukup dengan orang-orang yang terdekatku aja gitu. Dan itu kayak menurut aku it helps sih, karena kayak ngerasa tercurahkan, setelah aku lega baru aku bisa fokus ke kerjaan-kerjaan aku ini gitu. Kalau dari kamu sendiri gimana nih? Oke, kalau aku balik lagi ke jenis burnout-nya, jenis masalahnya, jenis stresnya gitu. Karena kadang tuh kalau aku tuh berstep sih kalau nyelesain itu. Pertama aku coba, misalnya kan tadi kan, coba proses dulu emosi yang aku punya tuh apa, terus apa sih yang menyebabin aku burnout, itu aku proses dulu, kayak nulis tadi itu kan sendiri, atau misalnya ngelihat ke luar itu kan sendiri. Nah, terus abis itu aku diskusi atau ngobrol ke diri aku, kayak kenapa ini bisa muncul, terus harus ngapain, terus abis itu what next gitu-gitulah. Nah, kalau misalnya itu udah ngebuat aku nyaman, udah hilang stresnya, aku bakal berhenti sampai di situ. Karena sebenarnya aku tuh tipe orang yang kalau misalnya punya masalah, aku coba ngejelasin ke orang tuh kadang tuh nggak paham di penjelasan pertama gitu. Nah, itu tuh ngebuat aku jadi kayak capek banget deh cerita sama kamu gitu. karena ya itu tadi guys, karena aku tuh kan kadang masalah, karena ini aku tuh punya teman cerita aku atau bahkan keluarga aku kadang tuh nggak tahu tentang apa yang sedang aku sibukin gitu. Jadi pas ketika aku cerita ke mereka, aku uraikan sebanyak itu, mereka tuh kaget dulu kayak, ya Allah, aku kalau jadi kamu nggak tahu deh harus gimana. Terus aku yang kayak, terus aku harus gimana gitu. Nah, aku tuh udah tahu bakal respon itu, jadi sebisa mungkin aku coba selesai sendiri. Tapi sometimes tuh kadang ada kan kita ngerasa kayak stuck gitu. Ini aku butuh respon orang lain, aku butuh advice orang lain, nah baru aku cerita ke orang lain. Jadi itu sih, aku bakalan melakukan cerita ke orang lain itu kalau misalnya aku ngerasa nggak bisa nyelesain itu sendiri. Karena sejujurnya pas aku misalnya lagi nulis ya, itu kadang aku tuh kayak ngomong sama orang lain yang juga yang ngejawab, tapi itu diri aku sendiri gitu. Jadi aku merasa kayak aku udah ngomong sama someone yang bahkan nggak perlu aku jelasin, dia udah paham gitu apa yang aku rasain. Jadi ya udah aku selesaiin itu. Tapi kalau nggak bisa, baru aku minta saran dari orang lain atau cuma cerita aja gitu. Itu sih Shirley. Oke, jadi kayak cukup picky gitu ya untuk cerita apakah orang lain kira-kira bakal mengerti apa yang kita usahakan atau enggak gitu. Emang karena kadang kayak beberapa kasus kayak mereka cuma bisa questioning tanpa bisa memahami kita gitu. Dan terus kalau kamu pernah ada nggak sih kayak kenalan yang waktu itu curhat ke kamu terkait fase burnout-nya, terus kayak
menurut kamu itu tuh udah di stage yang cukup parah, terus the way you help them tuh kayak gimana gitu? Oke, pernah sering banget sih, karena aku tuh tipe orang yang apa ya, nggak tegaan gitu loh kalau temanku lagi burnout terus kayak ya udah sini bagi ke aku gitu, karena aku paham banget ya rasanya kalau misalnya kita terbebani sendiri gitu. Nah jadi sering banget aku tuh jadi tempat curhat orang burnout, orang stres gitu. Nah kalau aku tuh pertama aku biarin mereka cerita dulu, kayak tadi mengurai gitu kan. Nah misalnya aku temenin mereka, misalnya kalau mereka nggak bisa cerita, mereka nulis terus aku temenin. Kalau misalnya mereka nggak mau nulis, mau langsung cerita, aku dengerin gitu. Pertama tuh aku ngebuat mereka keluar dulu deh isi apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya gitu. Nah setelah mereka agak legaan, terus aku tanya, jadi mau solusi atau cuma aku dengerin? Karena kan sometimes ada orang yang nggak butuh ya solusi, dia cuma butuh didengerin gitu. Nah terus dan kebanyakan butuh solusi sih orang-orang ini. Terus aku kayak bilang kalau dari aku kayak gini. Dan juga sering tuh masalah mereka kan nggak sama kayak kita ya. Jadi aku selalu bilang kayak aku belum pernah mengalami ini, jujur aja gitu daripada kita sok tahu kan. Nah, jadi menurutku mungkin kayak gini-gini ya, tapi nggak tahu. Coba kamu balik lagi ke diri kamu. Nah, setelah itu, aku nggak tahu ini benar atau enggak. Aku langsung tanya, kamu hobi? Aku bukan tanya sih, aku udah tahu mereka dia suka apa. Jadi misalnya kalau dia suka jalan-jalan, aku langsung ajak dia jalan-jalan. Dia suka makan, aku ajak dia makan gitu. Jadi kalau kayak sudah dia meluapkan semuanya, terus kita ngobrol bentar soal solusinya, abis itu udah kita senang-senang dulu aja, kayak lupain dulu sebentar itu biar kamu punya energi lagi buat mikirin what next gitu. Jadi itu sih, pertama dengerin, terus kalau misalnya mau didiskusin apa yang dipikirin boleh, abis itu melakukan hal yang dia suka. Dan untungnya apa yang teman-temanku suka, yang namanya sefrekuensi ya, kita kan sama teman kita kadang tuh sefrekuensi gitu. Apa yang dia suka tuh juga aku suka gitu loh. Jadi kayak ya udah langsung gas ngeng, udah makan yuk, makan, terus atau nggak jalan. Gitu. Nah gitu sih biasanya. Oke, ini aku masuk ke pertanyaan paling ditunggu-tunggu kayaknya di sini. Aku Hmm. pengen tahu dong kayak apa sih tips and tricks gimana caranya kita biar tetap berprestasi, terus gimana work balance-nya tuh tetap jalan gitu. Terus nasihat buat teman-teman kita nih yang masih kesusahan, masih struggling, kayak ngatur waktu, work balance-nya gimana sih menurut Anissa sendiri gitu? Oke. Kalau tips-tips gitu tuh sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Tapi kalau misalnya aku boleh kasih satu hal yang kayak salah satu kuncinya menurutku. Kunci dari tips-tips itu tuh adalah kalian pahamin diri kalian sendiri. Kalian pahamin diri kalian sendiri. Karena menurutku ketika kita bisa memahami apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, kita paham dampak dari apa yang kita lakuin, pokoknya benar-benar paham diri kita gitu kan. Apa yang kita akan sedih karena apa, kita akan senang karena apa, kita akan lebih mudah kita akan lebih mudah mengembangkan diri. Jadi kalau misalnya bicara berprestasi kan, karena prestasi-prestasi yang aku punya itu tuh rata-rata yang sifatnya pengabdian atau ya sifatnya pengabdian, sifatnya ketemu orang banyak gitu. Nah itu tuh aku juga nggak sadar kalau aku juga nggak berorientasi dan tidak mikirin kayak oh ini aku mau jadiin prestasi, itu enggak. Tapi karena aku suka aja, aku suka ketemu orang dan aku tahu kalau ketemu orang itu menyenangkan dan bisa ngebuat hariku lebih produktif gitu. Jadi akhirnya aku coba ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengabdian, sifatnya organisasi. Nah, oh ternyata itu dilihat sebagai prestasi sama orang lain, ya udah. Dan mungkin kenapa juga disebut prestasi itu karena kita serius gitu loh menjalaninya. Kita tuh nggak yang kayak daftar organisasi terus habis itu hilang gitu kan. Atau misalnya apa. Nah, kalau kita suka itu, kan kita nggak mungkin hilangan ya. Kecuali kita punya maksud lain gitu loh, kayak ya udah mau daftar itu biar menuhin CV aja. Itu kan berarti kamu nggak tahu diri kamu sendiri gitu loh. Sebenarnya sukanya apa dan sayang banget kalau misalnya join organisasi cuma buat menuhin CV. Padahal itu kan tempat kamu mengaktualisasikan apa yang kamu sukain kan. Nah gitu, jadi intinya tuh menurutku tipsnya adalah knowing yourself better aja sih. Jadi kayak tahu, dan bahkan tuh kadang orang juga nanya, misalnya orang nanya ke aku kan, terus aku jawab gitu, terus mereka bakalan kayak nanya, ya tapi aku nggak tahu Ca gimana caranya tahu diri aku sendiri. Kalau emang kamu nggak bisa ngobrol ke diri kamu, cari orang profesional, banyak kok sekarang. Salah satu contohnya ya, aku sering banget tes kepribadian, nggak sering banget sih, baru-baru ini. Kayak
kali tes kepribadian gitu. Nah, itu kan bisa ngasih tahu kamu kalau apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, terus kamu harus improve yang mana. Kayak gitu-gitu tuh kan bisa diketahui dari tes kepribadian. Atau misalnya kalau benar-benar kayak nggak tahu, aku tuh nggak tahu gimana mood yang baik, gimana apa yang aku suka, apa yang nggak suka. Ya udah datang ke psikolog terus ngobrol gitu kan. Psikolog tuh nggak mesti harus kita punya issues sama mental kan. Knowing yourself itu kalau kita tes apa ya, kalau aku dulu ya tes IQ itu di psikolog juga, tes IQ, tes minat bakat itu kan psikolog kan yang bikin. Nah, ya udah coba ke profesional kalau emang nggak bisa ngobrol ke diri sendiri gitu. Nah, itu sih paling. Jadi cari tahu diri kamu sendiri, punya template sendiri, punya hobi sendiri, punya kesukaan sendiri, punya jalan sendiri gitu. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya buat yang teman-teman nih masih kesusahan work-life balance-nya, kamu sarani tahu diri kamu sendiri gitu dulu ya. Baru kamu bisa nyesuaiin gimana sih aku bagusnya gimana. Gitu. Menarik banget sih pembicaraan kita kali ini nih menarik banget dan semoga tuh yang dengerin bisa termotivasi, semakin tahu arah dan tujuan. Kadang kan nggak usah mahasiswa baru kayak aku sendiri yang udah masuk akhir juga kadang-kadang kita kehilangan arah dan butuh waktu gitu loh untuk memahami itu semua. Gitu. Oke. Iya, benar banget. Jadi setelah aku dengerin selama berjalannya podcast ini kayak insight-insight entah dari Nandita, entah dari Ica juga, aku ngerasa banyak banget, oh iya ya benar banget apa yang udah kita diskusi ini ternyata bisa juga nih diimplementasikan entah buat aku sendiri atau buat Nandita atau buat pendengar-pendengar podcast ini nantinya. Jadi terutama yang Ica tadi bilang untuk kita pergi ke profesional atau pergi ke psikolog tuh aku juga barusan banget ini sih kayak baca di beberapa kajian gitu ya kalau misalnya kita tuh bisa kok dalam keadaan kita fine aja kita tuh perlu loh untuk datengin mereka karena itu bisa jadi salah satu jalan untuk kita mengoptimalkan potensi dari yang ada di dalam diri kita sendiri karena kita bakal knowing better apa yang ada di dalam diri kita dan kayak gimana kita bakal manajemen emosi dan lain sebagainya itu kita bisa tahu dari sana. Itu kayak bener banget sih. Terus sejauh ini karena konsep workaholic society itu emang baru gencar-gencar banget, itu tuh kadang bisa jadi hal yang kayak toxic productivity yang nge-force diri kita secara tidak langsung dan kita tuh nggak tahu nih kalau ternyata itu tuh standar yang dibikin sama orang lain bukan dari apa yang kita mau dari diri kita sendiri. Jadi emang yang penting kita harus enjoy every step of the journey dan kayak sebenarnya belajar tuh nggak cuma selalu tentang materi atau di depan laptop atau di depan buku gitu, tapi kita juga bisa belajar dari entah ranah sosial, budaya, dan lain sebagainya. Jadi menurut aku podcast hari ini sangat-sangat menarik dan aku mau ngucapin terima kasih banget nih buat Ica, buat Nandita, dan buat teman-teman pendengar lainnya juga untuk hari ini. Oh ya, jangan lupa untuk selalu stay tune di FVCI UMY Podcast karena pada dasarnya kita nggak cuman ngulik tentang kebijakan luar negeri tapi kadang juga kita ngomongin tentang hal-hal yang kayak in relate sama our daily life gitu ya. Mungkin itu aja podcast yang bisa kita obrolin hari ini. Semoga bisa berkembang dan baik kesempatan. Thank you ya teman-teman. Thank you Nandita, Kita Shirley. thank you Kakak Sophia. Iya, Syaharani dan Faisal, thank you banget guys. Semoga ada manfaatnya dan ECP ya BTW ini. Aku mantan anak ECP, bangga banget sih program ini. Thank you. Kemarin itu nggak sih kalian bareng Kak Amar ya juga ya? Aku dengerin tuh yang bareng Kak Amar. Feminis. Ya nggak sih feminis foreign policy ya? Iya benar Kak. Feminis. Oke. Lanjutkan guys. Semangat ya. Thank you Kak. Oke, aku izin keluar ya teman-teman. Terima kasih banyak. Sama-sama Kak Anissa Sophia. Waalaikumsalam.